Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik. Aina wasalna? Kemarin kita sudah sampai halaman 31. Yang do harfan berarti ya. Nah. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang baru. Halaman 33 ya. 33. Qaryatu Khalidin. Nah, iqra Syekh. Betul. Tarjim. La yaskunu sakana yaskunu. Tinggal. Aina taskun? Askunu tinggal ya. Fi qaryatin shaghiratin. Atman ut ini. Di sebuah berarti kan artinya di sebuah desa yang kecil. Enggak tahu desa yang mana gitu kan. Yang penting di sebuah desa. Fiha nahrun shaghirun yasqi al-mazari'a al-khadra. Di dalamnya fiha, haknya ini kembali ke mana? Ke desa. Karena hanya ini muannas ya. Maka cari kata yang muannas yang dhamir tersebut kembali ke kata tersebut yaitu kata qaryah. Yani fi qaryatin shaghiratin itu maksudnya. Jadi kembali ke kata yang dia itu memang salah satu jenis dengan kata gantinya. Karena kata gantinya di sini ha muannas maka ke qaryah. Di dalam desa atau pada desa yang kecil itu terdapat nahrun. Nahrun Nil. Mana Nahrun Nil? Nahru Amazon. Sungai. River. Nahru. Atau ada tuh dia alifun ba ta unsa yang gitu ya. Ada. Nun Nahrun Nil. Ada yang kayak gitu ada ininya. Nah, Nahrun Nil. Nahrun shaghirun. Padanya terdapat pada desa yang kecil tersebut terdapat sungai yang kecil juga. Yasqi artinya menyiram, membasahi, memberi minum juga boleh. Makanya Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Berikanlah minum kepada orang yang memberikan minum kepadaku dan berikanlah makanan kepada orang yang memberikan makanan kepadaku dan berikanlah minum kepada orang yang memberi minum kepadaku. Yasqi di sini artinya membasahi, menyiram atau memberi minum. Kalau di sini artinya menyiram. Menyiram al-mazari'a, perkebunan-perkebunan. Mazari'a jamak dari mazra'ah. Mazra'ah kemarin sawah atau ladang. Mazra'atun. Menyiram perkebunan-perkebunan al-khadara'a yang hijau. Baik. Istamir ba'dahu. Ini pelajaran kita ini Sabtu Ahad. Walidu Khalidin fallahun. Terjem. Bedain antara waladun dengan walidun. Ini kira-kira apa nih? Bapaknya. Kalau fa'ilun wazannya fa'ilun berarti orang yang melahirkan. Orang yang orang yang membuat Oke, kalau di sini walidu artinya ayah. Ayahnya Khalid seorang petani. Wa huwa Yazra'u ta'am. Yazra'u ta'ama kima wal khiyar. Baik. Dan dia yazra artinya yazra itu artinya menanam. Dari kata mazra itu kan tadi
perkebunan ya, kebun. Atau di sini artinya wa huwa yazra, berkebun boleh. Wa huwa yazra, dan dia menanam at-tamatim, tomat. Tomatim artinya tomat. Wal khiyaro, khiyar itu artinya timun. Juga berarti pilihan ya. Al bai'u bil khiyar malam yatafarraqa. Jual beli itu menjadi opsional ketika keduanya belum berpisah. Ada dalam hadis ini. Kalau misalkan udah pisah ya udah, berarti udah akad, itu udah selesai. Tapi kalau belum, masih dalam satu majelis ya masih tawar menawar boleh gitu ya. Taib, istamir. Kama yazra'u qamha wal zurata wal qutna. Nah, begitu juga di sini artinya kama, artinya begitu juga, sebagaimana, seperti juga boleh artinya. Yazra'u, mana yazra'u tadi? Menanam. Al-qamah, mana al-qamah? Qamah itu artinya gandum. Nah, kalau Anda perhatikan, qamah itu adalah gandum yang versi apa namanya? Dia kan modelnya seperti padi setahu Anda ya. Kayak padi, malah padi gitu ya, mungkin sejenis. Nah, yang dia belum di apa-apa itu namanya qamah. Nanti kalau sudah di apa namanya? Sudah diproses, namanya bukan qamah lagi setahu Anda, tapi dakik nanti namanya. Mafhum? Kalau di kita ini gabah. Gabah itu qamah. Udah jadi beras, itu namanya nanti dakik. Kalau di kita ya, kalau padi yang masih apa, gabah yang masih ada cangkangnya, itu dalam bahasa Arab qamah. Tapi gandum yang antum bayangkan, gandum itu seperti padi gitu ya. Kan setahu anak gandum itu model-modelnya seperti padi gitu. Taib. Yang sudah diproses itu namanya dakik nanti, ad-dakik. Taib. Zurah biji yang kecil. Zurah itu biji yang kecil. Mithqala dzarratin. Ini dzarratin. Wal qutnah, cotton. Kapas. Nah. Taib, wa huwa yurabbi hayawana til alifata kal kasawri wal jamali wal hisoni. Nah, wa huwa, dan dia yurabbi itu artinya mengurus, boleh mendidik, boleh memelihara. Di sini memelihara, karena kalau sebetulnya baik ke manusia ataupun ke hewan itu artinya mengurus keperluan. Atau secara bahasanya apa? Secara bahasanya itu rabbi itu artinya memelihara. Karena kalau kita perhatikan, seorang ibu atau seorang ayah ketika memelihara anaknya itu akan mungkin mirip-mirip dengan ketika dia memelihara sebuah hewan atau seekor hewan gitu ya, memberikan makan, memberikan minum gitu kan, sayang, elus-elus. Bedanya kalau kepada anak mungkin karena memang kasih sayang seorang tua ya kepada anaknya. Nah, kalau di sini artinya memelihara apa? Hewan-hewan yang jinak. Alif artinya jinak. Ana ingin bahas dulu sedikit di sini ya. Ana ingin bahas dulu di sini. Al hayawanat itu adalah jamak muannats. Kalau antum perhatikan di sini kok kasroh? Kenapa dia kasroh? Kan tidak ada huruf jar sebelumnya ya? Tidak ada. Sebelumnya juga bukan mudhaf karena bukan isim.
Loh, apa sebelumnya? Fi'il kan? Ya tidak. Sebelumnya fi'il. Kalau fi'il kan tidak boleh jadi mudhaf, tidak boleh. Dia juga tidak boleh mengkasrahkan huruf setelahnya, kata setelahnya, karena dia bukan huruf jar. Fi'il itu kan bukan huruf jar. Lantas kenapa dia fi'ilnya di sini kok buat isim setelahnya itu kasroh? Sebetulnya al hayawanati itu dalam keadaan mansub sebagai maf'ul. Kalau kita tadi terjemahkannya apa? Dan ayahnya Khalid memelihara hewan-hewan. Berarti memeliharanya kata kerja, hewan-hewannya sebagai maf'ul, objek, ya tidak. Nah, berhubung maf'ulun bih bentuknya dalam keadaan jamak muannas salim, maka tanda nasabnya itu kasroh. Contoh, anak kasih muqaddimah dulu. Saya membaca Al-Qur'an. Aqra'u al-Qur'ana. Al-Qur'ananya kan objek. Kenapa dia objek? Karena diawali oleh fi'il. Saya membaca, butuh objek kan? Butuh membaca apa gitu kan? Nah, berarti membaca Al-Qur'an. Maka Al-Qur'annya sebagai objek. Disebut dengan maf'ul. Maf'ul itu harus mansub. Nah, ini mansub, marfu, majrur, majzum, nanti itu adalah tanda istilah-istilah untuk menentukan harokat dalam bahasa Arab sebetulnya. Nah, tanda nasab itu banyak, tanda rofa itu banyak, bukan cuma dhamma, bukan cuma fathah, bukan, nanti ada lagi yang lainnya. Nah, kalau misalkan mansub, dia itu biasanya fathah, dia fathah, misalkan tadi aqra'ul qur'ana fathah. Nah, harusnya di sini hewan juga dalam keadaan fathah karena dia mansub. Tetapi bentuknya itu dia jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim, mansubnya menggunakan kasroh. Ya, menggunakan kasroh. Berarti kalau misalkan kita bilang saya membeli hewan-hewan, saya telah membeli hewan-hewan, ishtaraitu al-hayawanati, sama. Berarti dia tidak boleh al-hayawanata, tidak boleh. Dia tidak boleh fathah. Dia hanya boleh dhammah dan kasroh. Makanya di sini kasroh, kenapa? Karena dia maf'ul dalam keadaan mansub. Ya, berhubung ini jenisnya jamak muannas salim, mansubnya menggunakan kasroh. Nah, yang datang setelahnya al-alifah itu sebagai na'at. Sudah? Na'atnya al-alifah itu kepada al-hayawanat. Al-hayawanat dalam keadaan apa dulu? Jangan dilihat harokatnya, tapi dalam keadaan ini kedudukannya nih. Dia apakah dia marfu, mansub, majrur atau majzum? Kalau majzum tidak boleh karena dia itu tanda untuk fi'il. Berarti cuma 3 pilihannya. Marfu, mansub atau majzum. Kalau marfu tidak ya. Karena al-hayawanat di sini sebagai mansub. Ya tidak mansub. Nah, ats-tsaur mansubnya dengan apa? Fathah. Kenapa fathah? Dia bukan jamak muannats salim. Mafhum? Kecuali kalau misalkan dia jamak muannats salim. Contoh yang muannats salim bagaimana, Ustaz? Ya, isim fa'il aja, isim maf'ul. Itu kan ada jamak muannats salimnya ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, jamak mudzakkar salim. Jamak muannats salimnya fa'ilatun. Sahih? Contohnya, al-muslimatu shaimatun. Gitu ya. Atau misalkan kita bilang saya melihat perempuan-perempuan yang berpuasa. Ra'aitu al-muslimati. Kenapa ti? Karena dia maf'ulun bih. Jamak muannats salim maf'ulun bih dengan kasrah. Makanya ra'aitul muslimati as-shaimati. Nah, ini sekarang naatnya dalam bentuk jamak muannats juga. Makanya menggunakan kasrah. Bisa difahami? Nanti insyaallah akan bahas ini di jamak lebih dalam. Baik, dan dia memelihara hewan-hewan yang jinak, katsauri, seperti kerbau. Saur artinya kerbau. Wal jamali, dan jamal, unta. Wal hisani,
dan kuda. Kalau di sini apa namanya? Kasrohnya karena memang atof. Dawa kan di situ kan? Ats-tsauri wal jamali. Kenapa al jamali Ustaz? Karena dia itu atof. Atof kepada mana? Kepada ats-tsaur. Ats-tsaur kok jadi kasroh? Karena ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Huruf kaf. Kaf itu huruf jar. Sahih? Makanya katsauri wal jamali, bukan wal jamalu. Kenapa? Karena kalau ada wa, kemungkinan besar ini adalah wawu atof. Walaupun mungkin bisa aja kita bilang wa-nya adalah waul qasam. Apa waul qasam? Artinya demi kan? Kalau kita terjemahkan ya kan? Wa yurabbi al hayawanati al alifati katsauri. Dia memelihara hewan-hewan yang jinak seperti kerbau demi gitu kan? Di situ kan demi berarti kan? Bukan dan artinya. Kalau antum terjemahkan dia waul qasam. Nah, ini juga harus hati-hati. Ya mungkin bagaimana cara membedakan waul qasam dengan waul atof, wa yang artinya demi dengan wa yang artinya dan, bagaimana? Ya dari segi kalimatnya bisa antum coba-coba terjemahkan. Kalau kita belum tahu terjemahannya, ya kita harus terjemahkan dulu, gunakan kamus seperti itu. Nah, baik, tafadhal ya Syekh Dwi. Baik, dan wahadhihi, dan ini dan itu hadhihi sahih. Dan apa, hewan-hewan itu. Nah, ini terjemahannya. Kalau misalkan ada hadza atau hadhihi, setelahnya tanwin, misalkan hadza kitabun. Antum terjemahkan dari sini. Ini sebuah buku. Terjemahannya gitu jadinya. Sesuai urutan. Ini sebuah buku. Tapi kalau misalkan kita bilang hadzal, apa bedanya? Lihat. Kita terjemahkannya buku ini. Buku ini masih ada lanjutannya. Terjemahannya buku ini. Beda ya? Buku ini. Antum ketika bilang anak ini, sudah jelas atau belum? Belum kan? Kenapa anak ini? Mafhum? Makanya yang bawah ini bukan kalimat. Bukan kalimat. Kalau kita bilang yang ini mubtada, yang ini khobar. Karena khobar itu tidak boleh beralif lam. Sahih? Sedangkan badal, ini namanya badal. Ini mubtada nanti. Ini apa itu badal? Badal ini kalau mungkin bahasanya adalah kalau kita hilangkan alkitabnya udah masih cukup. Kalau kita hilangkan hadza masih cukup maknanya. Contoh nanti hadzal kitabu jamilun misalkan. Buku ini jamilun, bagus gitu ya. Buku ini bagus. Kalau kita hilangkan alkitabnya ini bagus. Tapi ininya kan antum menunjukkan ke buku maksudnya. Mafhum? Kalau hadanya kita hilangkan alkitabu jamilun, masih cukup maknanya. Karena terdiri dari mubtada khobar nanti itu. Sudah? Nah, ini terkait terjemahannya saja. Berarti kalau di sini wa hadhil hayawan berlaku juga ya untuk hadhihi dzalika tilka. Mafhum? Berarti kalau misalkan ada hadza atau hadhihi dzalika atau tilka setelahnya beralif lam, maka kita terjemahkan yang beralif lam itu dulu, baru hadza hadhihi atau dzalika tilka. Mafhum? Kalau di sini kan hadhihi al hayawanatu. Berarti terjemahannya dan hewan-hewan ini tusaidu. Ini wazannya tufailu ya kan? Fa'ala yufa'ilu, sa'ada yusa'idu. Sa'ada yusa'idu artinya membantu. Membantu. Tusa'idu walida, membantu siapa?
ayahnya. Berarti ayahnya itu sebagai objek. Makanya mansub. Mansubnya dengan apa? Fathah. Walida Khalidin, ayahnya Khalid. Fi amalihi. Mana fi? Di atau dalam amal. Dalam amalannya bukan. Dalam pekerjaannya. Dalam pekerjaannya. Wa ta'malu ma'ahu. Wa ta'malu ma'ahu binasyatin. Nah, dan ta'malu di sini kan domirnya hiya ya. Ya tidak? Boleh hiya, boleh kamu. Kalau kita lihat, kalau kita terjemahkan kamu, maka maknanya aneh. Dan kamu bekerja dengannya dengan apa namanya, semangat, dengan penuh semangat. Nasyat artinya semangat. Gak bisa kalau kamu. Kenapa? Kamunya ini kembali ke siapa? Kan dari tadi nggak ada domir kamu kan? Maka ini domirnya artinya dia perempuan. Tapi kembali ke siapa? Kembali ke hewan-hewan. Loh kok hewan-hewan domirnya dia perempuan? Kenapa emang ya? Pertama, karena hewan-hewan itu dalam bentuk jamak di sini. Jamaknya tidak berakal. Jamak tidak berakal itu setara atau sama dengan apa? Mu'anas mufrad. Makanya menggunakan hiya. Kenapa domirnya hiya bukan anti gitu kan? Akan anti juga mufrad mu'anas, Ustaz. Iya. Tapi kalau anti itu kamu perempuan artinya. Sedangkan kita sedang ngomongin hewan-hewan, maka hewan-hewan itu kata gantinya dia. Karena yang istilahnya yang sedang kita gibahin, berarti yang kalau kita sedang kita gibahin maka apa? Huwa atau hiya. Ini bahasa kayak gini biar lebih mudah dipahami. Kalau dulu anak memahami kayak seperti itu. Baik. Mafhum insyaallah. Khalidun yuhibbu qaryatahu. Naam. Khalid menyukai. Nah, mencintai desanya. Wa yusa'idu walidahu fi amalihi. Nah, dan dia membantu bapaknya fi amalihi dalam pekerjaannya. Baik. Ini pembahasan tentang isim ya. Kita belum masuk latihannya ini. Baik. Antum baca yang sekarang yang tabel. Ada tabel di situ. Al-ismu. Anda jelaskan ya. Yaskunu Khalidun fi qaryatin. Khalid tinggal di desa. Mana isimnya di sini? Yaskunu bukan isim karena dia fiil. Fi juga bukan isim, tapi ya Khalid sama qaryah. Khalid itu isim, tapi ada jenisnya. Apa jenisnya? Insan, manusia. Berarti mufradat yang jenisnya isim itu dibedakan, nanti ada isim yang manusia, isim yang seperti ini. Yang pertama adalah isim yang manusia. Berarti nama manusia ya, berarti manusia ya. Nama orang itu berarti manusia dianggapnya. Atau makhluk hidup. Mungkin dia dokter, penjahit ya, tentara dan lain sebagainya. Profesi-profesi itu juga dianggap apa? Insan. Sedangkan qaryah di sini artinya kan desa. Desa itu kan dia kata benda ya. Kata benda, maksudnya nama benda gitu. Tapi makanya di sini disebut dengan jamad. Jamad itu benda mati. Benda mati atau sesuatu yang menunjukkan kata benda yang dia itu adalah mati. Sedangkan yang nomor 2, kata as-saur dalam kalimat wa huwa yurabbil hayawanatil alifata katsauri wal jamali. Ada dua kata yang ingin disampaikan di sini, yaitu as-saur dan al-jamal. As-saur itu artinya kerbau, al-jamal juga artinya hewan ya, yaitu apa? Unta. Berarti kedua kata ini hayawan.
Berarti isim itu juga termasuk pada apa? Kata-kata atau benda ya, nama-nama hewan. Berarti semua nama-nama hewan itu disebut dengan isim. Jenisnya hayawan, hayawan. Misalkan kucing, jadi hayawan. Nah, hayawan ini masuknya ke dalam isim. Kemudian yang selanjutnya kalimat atau kata at-tamatim wal khiyar. Pada kalimat wa huwa yazra'u at-tamatima wal khiyara. Ada at-tamatim wal khiyar. Itu disebut dengan nabat. Nabat artinya tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Nah, yaskil mazari al-khadara'a. Al-khadara itu wasaf. Sifatnya apa? Sifatnya warna hijau. Hijau. Wa ta'malu ma'ahu binasyatin, dan dia bekerja dengan semangat. Kata semangat ini dia disebut dengan makna. Bukan sifat ya, tapi makna. Kalau nasyitun itu baru nanti apa? Itu baru disebut dengan wasaf, sifat. Contoh yang lain, misalkan pekerjaan itu apa? Kalimat pekerjaan bukan fiil. Kalau fiil mengerjakan, nanti dalam bahasa Arab itu. Kalau pekerjaan masdar kan? Berarti dia itu disebut dengan apa? Disebut dengan makna. Kenapa makna? Pertama, bukan orang, bukan manusia. Bukan benda mati. Pekerjaan itu kan bukan benda mati. Mana? Apakah dia ada fisiknya? Tidak ada fisiknya kan? Pekerjaan tidak ada fisiknya kan? Pekerjaan atau keberlangsungan itu kan sesuatu yang dia sifatnya apa? Tidak nampak. Atau hafalan, kata hafalan ada nggak? Bentuk sifatnya apa? Bentuk ininya, wujudnya nggak ada kan? Tapi kalau desa ada bentuknya, fisiknya kan? Dari mana, bagian mana itu disebut dengan apa? Desa. Sedangkan seperti kemudahan itu apa? Apakah bisa dipegang? Tidak ya. Bisa dilihat? Tidak. Mungkin dia hanya bisa dirasakan oleh indera indera perasa kita gitu. Taib, itu namanya makna. Makanya di sini nasyad dengan rajin. Rajin di sini bukan nanti dia masdar, ini nasyad ini masdar. Taib, ala kulli hal intinya adalah semua yang nama orang, nama hewan, benda mati, tumbuhan, sifat itu disebut dengan isim. Nah, di sini di bab ini kita diminta untuk membedakan macam-macam tersebut. Kita masuk ke latihan yang pertama. Baik, iqra al-jumal. al-ati al-asma'a allati tadullu ala insana hayawana nabata jamala wasfa makna. Nah, antum dari kalimat yang ada, antum diminta untuk menentukan isimnya yang mana, kemudian jenisnya apa isim tersebut, apakah insan, apakah hayawan. Mafhum? Lagi-lagi berarti harus kita hafalkan mufradat, atau paling tidak harus cari makna mufradatnya. Tayyib, raqam wahid. Hisyamun yuhibbul azhar. Hisham ismu rajul. Nah, Hisyamun yuhibbul azhara. Al-azhar juga kan dia isim ya, karena beralif lam kan. Nah, itu apa kira-kira? Mana al-azhar? Azhar bunga berarti apa? Nabat. Sahih. Istamir. Yurabbi Mustafa
Mana isimnya? Mustafa. Mustafa itu apa kira-kira? Insan. Hayawan. Taib. Jamal hayawan. Rakam salasa. Turabbi Fatimatu bintaha ala amali al khairi. Taib. Kalau tadi yurabbi karena muzakkar ya. Kalau sekarang muannas jadinya turabbi. Berarti ini fi'il mudhari kan? Merubah yang tadinya ta jadi ya pada muzakkar dan muannas. Contoh yadhhabu itu apa? Fi'il mudhari kan? Kalau laki-laki kalau muannas tadhhabu, ya tidak. Nah, berarti mana fi'ilnya? Mana ininya isimnya? Fatimatu. Nah, Fatimatu. Nah, semua binta dulu, binta. Binta itu apa? Bint. Anak perempuan. Nah, insan. Amali. Kenapa amali isim? Karena kasrah kan? Kan yang boleh kasrah itu isim atau diawali oleh huruf jar. Maka amali itu juga isim. Nah, kira-kira amali itu apa? Pekerjaan. Makna. Karena pekerjaan itu kan nggak bisa dilihat ya tadi. Baik. Al khair kebaikan. Sama makna juga. Baik. Ba'dahu Kebaikan bukan sifat. bukan. Baik kata baiknya baru. Kalau baiknya baru sifat. Nah. Taski Zainabul hayawanati. Nah. Zainabu al-insan. Insan. Al-hayawanati al-hayawan. Ya hayawanat berarti kan. Nah, ba'dahu. Fil qaryati nahrun shaghirun. Qarya itu jaman. Nahrun jaman. Shaghirun wasf. Naam. Ba'dahu. Fil hadiqati asjarun kabiratun. Al hadiqati Jamad. asjarun Nabat. Sudah? Kabiratun. Was. Karena jadi apa bedanya was dengan apa namanya? Makna umumnya wazannya fa'ilun. Fa'ilun itu sifat. Wazannya fa'ilun. Ini kan besar, bahasa Arabnya kabirun, sifat berarti. Kemudian soghirun, sifat berarti. Ba'idun, sifat. Ba'idun, sifat. Qaribun, sifat. Ya kan? Mafhum? Dayyiqun, nanti ya pokoknya sifat-sifat yang selama ini kita gunakan. Baru, jadidun, lama, qadimun, tinggi. Tawilun, kan ini kan bentuknya kan? Nah ini disebut dengan wasfun. Mafhum? Taib, istamir. Ba'dahu. Mahmudun. Insan. Saya rotan apa artinya? Mobil. Mobil itu apa berarti? Jamad. Kemudian jadi datan sifat wasf. Nah, rakam sama nih ya. Haqqo.
Al-haqqa. Al-haq. Al-haq itu artinya kebenaran. Wasfun. Wasfun bukan. Benar baru boleh wasof. Tapi kalau kebenaran makna. Sudah mulai kebayang bedanya makna dengan wasof? Ini mirip soalnya, tapi kalau dibayangkan berbeda, karena kalau wasof itu sifat. Sifat. Baik dengan kebaikan itu beda. Muhammad itu baik ya. Berarti kata baik di sini sifat, tapi kebaikanmu. Berarti kan kebaikan itu kira-kira apa? Benda mati? Tidak. Itu namanya nanti hanya bisa kita bayangkan saja kan? Sesuatu yang hanya sampai pada bayangan kita saja. Tidak sampai pada wujud nyatanya, tidak. Taib, rakam asyar tis'ah. Yabi'u artinya menjual. Ba'a yabi'u bai'. Bai' ya. Ba'a nanti wazannya ini. Ba'a yabi'u bai'an. Bai'an. Asyira wal buyu al-bai' wal buyu asyira wal buyu ada dalam pembahasan fikih itu jual beli asyira wal buyu. Nah. Mana komha? Tadi komah, apa arti komah? Yang anak tadi gabah itu yang mikir gandum yang masih ada cangkangnya gitu ya. Oke. Atau gandum aja nggak apa-apa, cuman antum bayangkan dia masih ada cangkangnya. Nah, wadzurata. Nah, zurata itu biji-bijian kecil. Anak nggak tahu. Jagung antum tadi cari maknanya. Jagung. Mungkin bisa juga jagung artinya. Naam, sahih. Ba'dahu Utsmanu yujibu qira'atal kutubi. Utsman insan Naam. al-kitabi jamad. Naam. Taib sahih, jagung ya. Jagung. Taib. Tips yang lainnya, kalau antum cari kata dalam bahasa Arab bingung atau nggak ada kamus, atau bingung nih apa ini kok nggak nemu-nemu, cari aja di Google. Di Google ketikan kata tersebut, nanti muncul. Misalkan sayaroh, mesti muncul kan? Sayaroh itu apa gitu. Iya, enaknya sekarang itu mau masya Allah gitu. Dimudahkan cuman karena ngerasa mudah bisa kok nanti lewat Google gitu kan nyarinya. Jadi dientar-entarin gitu. Tapi nggak enter ya. Entar-entar tapi nggak enter. Baik. Nah, kemudian halaman latihan selanjutnya, latihan 2, latihan 3, latihan 4, latihan 5 sama latihan 6. Latihan 5 sampai latihan 5. Halaman setelahnya kita diminta untuk yang pertama menyebutkan nama negara di Asia, Afrika, Eropa, Eropa, Amerika. Itu nanti harus satu-satu. Kalau perlu tom PR ini. Negara-negara di Asia kira-kira apa saja yang ada kaum musliminnya. Penulisannya ya. Baik. PR-nya itu aja berarti. Sama nomor 3 ya. Sama nomor 3. Nah. 2 sama 3. Nah. Yang nomor 3 itu sebutkan isim-isim yang dia itu jenisnya buah-buahan atau isim yang menunjukkan buah-buahan. Mafhum? Ya minimal 10 lah. Antum cari mufradat yang berkaitan dengan buah-buahan. 10. Yang kira-kiranya buah-buahan itu cukup terkenal lah. Kita sering beli, mungkin kita sering cari. Nah, kemudian tadi yang dari nomor 1 sampai dari yang tsanian yang di atasnya, nomor 1 sampai nomor 4, antum cari nama-nama negara yang
ada penduduk muslimnya. Ya, penduduk muslimnya. Kayak bahasa Arabnya apa namanya? Amerika, USA gitu kan? Apa kira-kira? Kalau enggak antum kalau nanti cari aja di Google asmaul bilad muncul. Asmaul fawaqih atau al fawaqih. Nanti di gambarnya itu ada di apa namanya? Di pencariannya kan bagian gambar itu ada nanti. Gambar, kemudian ada nama-nama buah dan berikut nama dalam bahasa Arabnya. Baik. Nah, yang bagian ini memang enggak terlalu di awal-awal ini terlalu bertele-tele. Ini kesini dulu kan fiil, nanti setelah ini fiil nih, baru harf. Kemarin kan pembagian kata ada 3 ya, isim, fiil, harf, ya kan? Contoh-contohnya bagaimana? Baik, ada pertanyaan? Tadi pengelompokan isi itu apa benar kalau untuk membedakan antara sifat dan makna kalau dari penulisan kalau yang misalnya pakai alif lam ada alif lamnya berarti dia makna ya? Enggak harus. Karena al-jadid juga kan bisa kan? Jadidun itu dia bukan makna tapi sifat. Tapi boleh beralif lam? Boleh. Karena semua isim itu boleh beralif lam, semuanya boleh beralif lam. Apa jadi yang membedakan? Masdar. Antum harus tahu masdar dulu berarti ini. Berarti yang namanya masdar berarti dia sebagai apa? Makna. Contoh, membeli kan ishtara yashtari. Mafhum? Tapi kalau asyira, pembelian. Antum pembelian itu bisa dipegang atau enggak? Enggak bisa. Kata pembeliannya nih, makna dia kan secara makna. Kita hanya bisa memahami secara maknanya saja. Secara apa ya? Mungkin hanya dalam bentuk kita membayangkannya saja gitu. Mafhum? Tidak secara real, tidak secara fisik muncul. Sedangkan sifat itu masih bisa muncul. Mungkin dari gerak-geriknya gitu kan. Atau ya memang sifat ya. Intinya seperti itu. Kebanyakan memang kalau Anda perhatikan di masdar kalau makna itu. Sedangkan sifat itu umumnya wazannya fa'ilun. Wazannya umumnya. Tidak semuanya tapi cukup banyak ya wazannya fa'ilun. Baik. Kalau sifat kan biasanya dia terkait dengan ada mubtada'nya. Nah. Kalau yang makna itu kan enggak. Mubtada'nya ada. Karena isim juga boleh jadi mubtada kan? Berarti semua jenis isim boleh jadi mubtada. Boleh. Boleh jadi khobar, boleh. Tambahkan hadza aja depannya. Hadza thaurun. Ini kerbau. Thaur itu kan isim kan? Boleh enggak jadi khobar? Boleh. Makanya tidak ada kaitan antara mubtada khobar, tidak ada. Karena isim boleh jadi mubtada, boleh jadi khobar. Boleh jadi fa'il, boleh jadi maf'ul. Karena untuk jadi maf'ul itu harus isim. Untuk jadi fa'il harus isim. Jadi mubtada harus isim. Jadi khobar harus isim. Seperti itu. Maka kalau Anda pribadi lebih ke untuk membedakan makna dengan sifat hanya 2. Kalau makna itu berasal dari masdar. Antum harus cari masdar. Itu. Kemudian yang kedua, sedangkan sifat itu dia wazannya umumnya fa'il. Dah, itu aja. Lebih simpel insyaallah cara memahaminya, lebih sederhana. Karena di awal pertama kali belajar kan yang khobar itu kan kita sohirun, jadidun gitu. Naam, sahih. Jadi saya nangkapnya awalnya enggak gitu. Semua isim bisa. Semua isim bisa. Bahkan Muhammad juga bisa jadi khobar. Tambahkan aja hadza gitu. Hadza Muhammadun. Itu Muhammad, zalika Muhammadun. Sahih? Nah, kalau antum perhatikan di sini tadi ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah ya di halaman 36. Di halaman 36 tadi yang awalan itu tadi ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Hisham itu kan nama orang. Berarti jumlah ismiyah ini. Hishamnya itu jadi mubtada. Khobarnya yuhibbul azhara. Itu untuk khobar. Yurabbi
fi'il. Kalau fi'il itu harus butuh enggak. Harus butuhnya fa'il. Di mana ada fi'il harus ada fa'il, pelakunya. Enggak boleh harus ada maf'ul. Kayak misalkan zahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Apakah pergi itu butuh objek? Tidak. Duduk tidak butuh objek. Maka maf'ul itu bukan suatu keharusan. Yang menjadi keharusan adalah fa'il. Taib turabi Fatimatu. Kenapa Fatimatu? Karena dia fa'il. Fa'il itu selalu marfu. Taski juga sama. Taski Zainabu ya. Al hayawanati sebagai apa? Bukan isim majrur. Ingat-ingat, bukan mudhaf ilaih. Loh Ustaz, itu kan ada Zainabul hayawanati. Ini berarti artinya apa? Zainabnya hewan-hewan gitu. Kalau kita terjemahkan dia sebagai idhofah. Ini rangkaiannya mirip ya. Karena yang satu Zainab itu tidak beralif lam, tidak tanwin. Ya kan? Setelahnya beralif lam. Ini kan susunan idhofah ini kan. Baik. Ya, kayak dilihat lagi ke belakangnya itu ada fi'il. Nah mungkin yang antum jadi ini, Ustadz ini kok fiil-fiilnya terkadang berbeda dengan yang sudah kita pelajari. Itu mungkin juga pertanyaan bagi antum. Ini kan, taib. Yang selama ini yang kita pelajari itu memang dari dasar. Itu dasar yang harus kita hafalkan yang selama ini kita pelajari. Nanti dari yang dasar itu ada pengembangannya. Nah kalau kita lebih sabar, maka ya pemahaman kita di situ-situ aja. Tapi mungkin kedepannya anak akan pilihkan materi-materi yang mungkin selama ini sudah kita bahas. Oke, langsung kita loncat-loncat ya ke mubtada khobar gitu supaya lebih pas dengan apa yang sudah kita pelajari. Kalau ini kan sudah kita pelajari pendalaman, cuman kalau anak pribadi menilai terlalu bertele-tele. Atau gimana menurut antum? Di halaman 40 saja masih 36 masih atau 37 ya. Sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 38. Sampai halaman 38 faidahnya atau istifadahnya kita hanya membaca yang ada harokatnya. Itu membiasakan kita memberikan harokat. Ini harus fathah, ini harus dhammah. Kenapa? Mungkin kayak bentuk Al-Qur'an, cuman kalau Al-Qur'an itu kan bahasa Arab ya memang dalam kitab ya. Kalau ini bahasa Arab yang bahasa yang masih kita gunakan dalam keadaan sehari-hari gitu, bukan dalam bentuk Al-Qur'an. Nah, artinya sudah ada harokatnya di sini, enak. Baik, pertanyaan yang lain cukup? Ini PR-nya tadi 2 ya. Kalau ini kan contoh tadi hadza Muhammadun kan berarti Muhammadnya khobar. Kalau misalnya mau dibikin seperti Muhammad ini kayak misalkan ini sebuah buku Hazal Kitabun. Buku ini Hazal Kitabun. Nah kalau itu Muhammad berarti dia jadi Hazal Muhammad. Sahih. Contoh kalimatnya dulu, anak ingin. Muhammad ini kenapa? Muhammad ini anak yang baik. Hadza ya tetap hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun waladun. Hadza Muhammadun waladun. Bukan khair. Hadza Muhammadun waladun salihun. Salih itu adalah baik, enak. Baik untuk kalau air baik untuk dikonsumsi. Kalau makanan baik untuk konsumsi juga ya, diminum, dikonsumsi. Baik. Apa bedanya? Ini juga mungkin Anda juga sudah bayangkan tadi. Tadi kan kalau ada yang beralif lam diawali oleh isim isyarah, maka terjemahannya yang beralif lam dulu. Badal jadinya kan buku ini. Sedangkan Muhammad itu kan juga ma'rifah itu. Tanpa beralif lam tapi dia maknanya seperti isim yang beralif lam. Itu kan yang maksud antum. Maka bagaimana membedakan antara terjemahan ini adalah Muhammad dengan Muhammad ini adalah sebetulnya tidak ada Muhammad ini. Tidak ada kan? Cara menerjemahkan Muhammad ini tidak ada. Yang ada adalah ini loh Muhammad yang anak yang baik itu, gitu kan? Enggak ada kan? Muhammad ini loh, gitu kan? Kalau itu kan bahasa Indonesia saja gitu. Muhammad ini, gitu kan? Ahmad ini orangnya gimana sih? Ahmad ini orangnya gimana sih? Itu kan terjemahan bahasa Indonesia saja kan? Padahal kalau kita terjemahkan yang lebih bakunya mungkin adalah
ini adalah Muhammad yang seperti ini. Baik, gitu. Kurang lebih yang Anda pahami. Sehingga terjemahan yang ada dalam bahasa Indonesia tidak semuanya kita bisa sesuaikan dengan bahasa Arab, tidak. Justru harus disesuaikan dulu nih, mana terjemahan yang pas, yang baku, yang tepat, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Seperti itu. Dan memang kita harus sering berlatih di situ. Kalau itu silakan untuk buka Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Itu sangat membantu sekali cara kita nanti menerjemahkan. Ini kok kata ini terjemahkannya kayak gini. Anda yakin? Dari situ nanti antum akan sering bertanya. Karena antum akan banyak hal yang selama ini dipelajari tapi kok mulai kelihatan ada beda-bedanya gitu. Taib. Tatim cukup insyaallah. Taib, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tatim liqa'ana bidai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.